Honda telah melewati masa-masa yang sangat sulit dalam setengah dekade terakhir di MotoGP. Begitu sulitnya hingga mudah untuk melupakan bahwa merek Jepang ini adalah pabrikan tersukses sepanjang masa di MotoGP. Dengan 314 kemenangan kelas utama dan 46 gelar juara dunia pembalap dan konstruktor. Pada tahun 2019, saat Marc Marquez berada di puncaknya, Honda memenangkan 12 Grand Prix. Namun dalam 5 tahun lebih sejak saat itu, mereka hanya memenangkan 5 GP dan finish di dasar klasemen konstruktor selama 3 tahun terakhir. Tak heran jika muncul rumor bahwa Honda mungkin akan meninggalkan kejuaraan MotoGP yang telah menjadi bagian dari sejarah mereka selama lebih dari setengah abad. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Honda meningkatkan komitmennya. Kini ada lebih banyak insinyur HRC, Honda Racing Corporation di paddock daripada sebelumnya, dan merekrut kepala insinyur Aprilia, Romano Albesiano, sebagai direktur teknis mereka. Beberapa tahun yang lalu, sulit membayangkan seorang Eropa memimpin departemen balap terbesar di Jepang, tetapi zaman berubah dan perusahaan perlu beradaptasi. Kembalinya Honda ke performa puncak secara menakjubkan dengan kemenangan di Le Mans dan finish kedua di Silverstone memang tidak sepenuhnya berkat Albesiano. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa Honda telah merekrut seseorang yang tahu cara untuk unggul di era teknologi baru MotoGP. Berbeda dari kebanyakan insinyur senior MotoGP, Albesiano tidak mempelajari teknik mesin atau elektronik di universitas. Ia mempelajari aerodinamika. Ia pernah bekerja sebagai insinyur sasis pada proyek GP 500cc Kagiva, kemudian pindah ke proyek DTM AMG Mercedes, di mana ia mengerjakan aerodinamika sebelum bergabung dengan Aprilia. Menurut Albesiano, peningkatan performa Honda baru-baru ini datang dari beberapa area. Defisit yang tahun lalu seringkali lebih dari 1 detik per lap dari pabrikan lain, kini telah berkurang menjadi hanya beberapa per 10 detik. Perbaikan ini jelasnya berasal dari karakter penyaluran torsi mesin yang sangat diapresiasi oleh para pembalap. Selain itu, ada juga peningkatan dalam strategi elektronik, terutama kontrol traksi. Setelan motornya juga cukup berbeda, khususnya pada fase pengereman dan saat motor wheelie di exit corner. Secara umum, motor ini tidak jauh berbeda dari tahun lalu, sehingga para pembalap tidak perlu beradaptasi dengan sesuatu yang benar-benar baru, dan ini selalu memberikan keuntungan. Seiring menyempitnya selisih performa dari pabrikan rival, Albesiano mengaku kini lebih fokus beralih ke detail yang lebih spesifik untuk setiap pembalap. Langkah pertama adalah memahami di mana letak kekurangan. Ini menjadi lebih rumit karena harus disesuaikan untuk setiap pembalap. Tetapi kuncinya tetap sama, memahami di mana tiap pembalap kehilangan waktu, lalu mencoba memulihkannya atau mengkompensasinya di fase lain. Kedepan, Albesiano mengkonfirmasi akan ada hal-hal baru yang datang, termasuk spesifikasi mesin baru, pembaruan aero, dan banyak hal lainnya. Ia menggambarkannya sebagai sebuah evolusi, bukan revolusi motor. Albesiano menilai dalam pengembangan motor modern, penyaluran torsi sangat penting untuk exit corner. Namun Albesiano menegaskan bahwa negative torque atau engine braking mungkin lebih penting lagi untuk fase entry corner atau saat memasuki tikungan, karena pembalap sekarang jauh lebih banyak menggunakan ban belakang pada fase ini. Mengontrol fase engine braking ini sangatlah penting dan sangat sulit. Ini mungkin pekerjaan paling menantang bagi para insinyur lintasan dan elektronik untuk mendapatkan tingkat engine braking yang akurat dan konsisten, sesuai dengan apa yang bisa diterima oleh ban belakang. Pembalap juga memainkan peran karena pengereman dengan ban belakang merupakan gabungan antara kontrol pembalap dan kontrol elektronik engine braking, sehingga kedua komponen harus seimbang. Proyek ini menurut Albesiano mungkin kurang menarik dibandingkan mencari horsepower lebih besar, tetapi jauh lebih penting untuk mendapatkan catatan waktu putaran yang lebih cepat. Mengenai sinergi antara proyek F1 dan MotoGP, Honda yang kini berada di bawah naungan yang sama oleh HRC, Albesiano menjelaskan bahwa transfer teknologi secara langsung tidaklah mudah. Memang teknologi mesin MotoGP saat ini setara dengan mesin F1 di awal tahun 2000-an saat masih naturally aspirated atau tanpa turbo. Namun sekarang berbeda, sehingga masalah yang dihadapi mesin F1 saat ini sangat jauh berbeda. Namun, komunikasi antar departemen tetap ada. Untuk membicarakan teka-teki pengembangan motor, Albesiano mengandalkan campuran 3 jenis informasi, lap time, data, dan komentar pembalap. Ia mengakui bahwa peran data menjadi semakin krusial.
Seringkali tim mendapatkan komentar negatif dari pembalap, tetapi ketika melihat data mereka justru melihat sebaliknya. Hal ini bukan karena pembalap tidak pandai memberikan masukan, tetapi seringkali motor yang terasa nyaman dikendarai bukanlah motor yang tercepat. Namun pada akhirnya, pembalap akan cepat ketika motor memberinya kepercayaan diri. Menurut Albesiano, tim bisa saja membangun motor yang menurut simulasi komputer akan setengah detik lebih cepat, tetapi ketika diberikan kepada pembalap, motor itu bisa jadi 2 detik lebih lambat. Albesiano juga mengakui adanya pergeseran budaya, di mana kini insinyur Jepang perlu berpikir seperti orang Eropa. Dulu, pemasok komponen balap didominasi oleh Jepang, namun kini pabrikan Eropa telah berinvestasi besar dalam balap, sehingga banyak hal telah berubah. Inovasi teknologi terbaru di MotoGP seringkali datang dari cara insinyur membaca regulasi abu-abu untuk mencari celah, sebuah budaya yang jelas berasal dari F1 yang berkembang di Eropa. Albesiano bahkan berkelakar bahwa budaya Jepang adalah menaati aturan, sementara sikap orang Eropa lebih cenderung mencoba untuk mengakali aturan. Di HRC, Albesiano melapor kepada Yuzuru Ishikawa dan memimpin arah pengembangan, peran yang serupa dengan yang ia jalani di Aprilia, meskipun lebih rumit karena faktor jarak yang mengharuskannya sering bepergian ke Jepang. Ia merasakan adanya perbedaan organisasi antara HRC dan Departemen Balap Aprilia, tetapi juga kesamaan dalam hal skala, sumber daya, dan yang terpenting gairah yang sama dalam dunia balap. Mengenai bidang keahliannya, aerodinamika, ia menjelaskan bahwa pengembangan selalu dimulai dengan Computational Fluid Dynamics atau CFD karena lebih cepat, namun pengujian di terowongan angin tetap penting untuk konfirmasi. Meskipun ia dulu bermimpi tentang aero ground effect pada motor balap, kini ia berpandangan bahwa aerodinamika memang penting, tetapi mungkin tidak sepenting bagi para fans yang melihat bagaimana keseruan balapan menjadi berkurang karenanya.